record dulu. Kemudian kita lanjut ke pembelajarannya. Nah, semuanya udah pada nampak tidak yang share screen? Belum. Gimana? Belum nampak? Atau sekarang udah? Sudah. Udah? Oke, nah kita mulai pembelajarannya hari ini. Nah, kita terakhir itu sampai di halaman 15. Kita pelajaran pertama, les pertama ini kita belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita terakhir itu sampai di halaman 15. Nah, untuk les pertama ini, saya harap semuanya masih pada sehat dan semangat. Nah, ayo coba dibuka bukunya dulu di halaman 15. Yuk, coba dibuka dulu bukunya halaman 15. Kalau sudah, bilangin sama saya, biar kita mulai pembelajarannya. Sudah selesai. Sudah? Nah, yang hadir saat ini ada 32 siswa-siswinya. Nah, kita mulai pembelajarannya. Kita masuk di bagian D, Windows Explorer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Windows Explorer itu? Adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi Windows yang berfungsi untuk mengatur pemakaian file, folder, atau direktori pada suatu disk. Nah, saya sudah baca, kalau Windows Explorer itu adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi Windows yang berfungsi untuk mengatur pemakaian file, folder, atau direktori pada suatu disk. Nah, kalau misalnya di sini, semua di sini pasti sudah yang mempunyai yang namanya handphone. Benar? Apa ada yang masih belum mempunyai handphone ya? Atau semuanya sudah nih? Apakah di sini semuanya sudah mempunyai handphone? Nah, kalau sudah, di sini sudah ada yang namanya mempunyai handphone, pasti di dalam handphonenya itu ada yang namanya file manager atau pengelola file. Apakah ada atau tidak nih? Coba dicek dulu handphonenya. Coba dicek dulu handphonenya, apakah ada di dalam handphone itu namanya pengelola file atau file manager. Ada atau tidak nih? Ini gimana? Nah, jadi kalau di dalam handphone itu, Windows Explorer itu adalah pengelola file atau file manager yang berisi semua file atau folder-folder yang ada di dalam handphone kita. Nah, kalau misalnya di dalam komputer, namanya adalah Windows Explorer. Nah, Windows Explorer itu di dalam komputer itu bagaimana sih? Nah, Windows Explorer di dalam komputer itu adalah seperti begini. Nah, ini saya share screen lagi. Bentar ya. Nah, inilah yang disebut juga sebagai Windows Explorer. Di dalam Windows Explorer ini, kita bisa melihat apa-apa aja. Oke, di dalam Windows Explorer ini, kita bisa melihat apa-apa aja yang di dalam komputer kita. Entah itu di dalam penyimpanan Windows C, data D, data E, dan DVD. Ada video, gambar, musik, desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di handphone nih, di dalam file manager itu berisi apa-apa aja nih, yang bagi yang mempunyai handphone. Ayo, coba beritahukan sama apa-apa aja contohnya yang ada di dalam file manager handphonenya. Ayo. Nah, yang pertama itu biasanya ada yang namanya gambar. Sorry ya.
Oke. Nah, jadi di dalam file manager itu ada yang namanya gambar. Kemudian setelah gambar ada zip, ada PDF, ada video, atau ada berita-berita apapun yang ada di dalam handphone kita, itu dimasukkan ke dalam file manager. Sedangkan dari komputer, itu namanya adalah Windows Explorer. Mau itu kita mau nyimpan namanya dokumen, mau nyimpan video, seperti ini ya, ada kalau tahu anime yang namanya Boruto nih atau Naruto, nah ini ada video, ada gambar, kemudian ada dokumen, ada file-file penting, itu disimpan di dalam file manager. Nah, aku punya manajer TLP bisa untuk bersihin memori. Nah, di file manager itu, kita memang bisa membersihkan memori. Jadi kalau misalnya ada memori yang nggak penting, kita bisa hapus, entah itu gambar. Kita bisa menghapus gambarnya, tetapi kita memilih. Kemudian kalau di handphone sekarang atau di smartphone sekarang, itu sangat canggih ya, bisa dilihat mana gambar yang paling tidak pernah kita buka. Contohnya, siapa yang sering foto-foto, tetapi lupa kalau misalnya dia pernah memfoto bagian itu. Ayo, ada yang pernah tidak? Misalnya nih dia tukang fotografi, yang suka memegang foto, yang suka foto-foto atau video, tetapi dia tidak pernah membukanya, hanya merekamnya saja. Ayo, siapa nih yang sering seperti begitu? Tidak pernah aku seringnya oke. Nah, paling sering juga seperti begitu. Kalau misalnya nih, ada suatu yang penting, atau lagi pergi ke suatu tempat, kita memfotonya, tetapi setelah difoto, kita tidak pernah lagi buka fotonya. Nah, jadi kalau itulah yang membebankan, yang memberatkan si kapasitas handphonenya. Kalau memang gambarnya tidak dipakai lagi, kita boleh hapus di file manajernya. Dan kalau di komputer itu namanya Windows Explorer. Apapun yang ada di komputer, ada di Windows Explorer ini. Kalau di handphone, apapun ada di handphone kita, itu masuk di dalam file manager. Nah, sampai di situ, paham tidak? Gimana? Paham maksud saya? Atau ada yang mau ditanyain? Jelas? Oke. Kalau jelas, nah kita lanjut. Windows Explorer. Oke. Windows Explorer dapat membantu pengguna melakukan hal-hal berikut. Nah, tadi saya sudah bilangin, kalau di komputer sama handphone itu hampir sama. Kalau di handphone itu adalah file manager atau pengelola file. Kalau di komputer namanya adalah Windows Explorer. Nah, di dalam Windows Explorer ini, kita bisa katanya membuat file. Kita bisa membuat file. Nah, ada yang tahu bagaimana cara untuk membuat file di dalam komputer? Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Bagaimana cara membuat file di dalam komputer? Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai. Ada 3 cara bagaimana untuk membuat file di dalam komputer. Ada 3 cara, sebutin satu aja, saya kasih tambah nilai nih. Saya catat namanya, kita bentar lagi juga mau UTS. Ayo, ada yang tahu? Saya tahu, tapi nggak tahu cara jelasinnya. Oke. Oke, masih kurang tepat ya. Kita di sini adalah membuat folder, bukan file. Sorry, salah. Kita di sini membuat folder. Folder itu bagaimana sih? Nah, folder itu adalah yang kuning seperti begini. Yang kuning seperti begini, itulah yang disebut juga sebagai folder. Nah, inilah yang disebut juga sebagai folder. Kalau misalnya file itu adalah isinya seperti begini. Paham maksud saya? Folder itu adalah yang berwarna kuning, sedangkan file itu adalah isinya yang seperti begini. Nah, jadi kalau yang dibilang temannya itu adalah namanya file. Oke?
Oke, benar. Maxi sudah benar. Itu adalah cara pertamanya. Ayo dicatat, dicatat, ambil pulpennya atau pensilnya. Boleh dicatat di dalam buku cetaknya. Kita bentar lagi mau UTS. Ini disebut adalah tambahan catatannya. Tambahan catatannya. Yang pertama, cara untuk membuat folder itu adalah klik kanan pada mouse. Oke, nah ini saya buat di sini aja nih. Klik kanan pada mouse. Oke, ini kita buat di sini aja ya. Cara pertamanya itu yaitu klik kanan pada mouse. Nah, ini saya klik kanan pada mouse-nya. Kemudian new. Setelah menekan new, kita langsung membuat yang namanya folder. Nah, di sini adalah cara yang paling sering dipakai oleh orang. Yang pertama adalah klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Nah, di sini baru muncul yang namanya folder baru. Nah, di dalam folder ini kita boleh memakai nama-namanya. Nah, sekarang contohnya kita lagi belajar di kelas 6B. Nah, saya buat di sini folder yang kelas namanya adalah 6B. Itu adalah cara pertama untuk membuat suatu folder. Nah, ini saya buat di sini. Kemudian yang ini saya tarik ke paling atas. Cara membuat atau menambah folder. Nah, tadi cara pertamanya bagaimana? Yuk, coba satu orang lagi yuk, jelasin. Jelasin sama saya bagaimana cara pertama untuk membuat folder. Ayo. Jadi saya udah bilang nih. Oke, klik kanan. Kemudian diapain lagi setelah klik kanan? Ini titik 2. Yang cara pertama, klik kanan pada mouse. Kemudian klik new. Oke, benar. Setelah klik new, kita ngapain lagi? Oke, nah benar. Setelah klik kanan pada mouse, klik new, kemudian klik folder. Dan kemudian ganti nama folder sesuai yang diinginkan. Nah, kita mau buat nama foldernya adalah bagaimana. Itu terserah kita mau buatnya seperti bagaimana. Nah, suara macet. Ayo, yang lain bagaimana nih? Suara kedengaran jelas atau tidak nih? Jelas. Nah, ya masih satu orang yang jawab. Yang lain bagaimana? Suara kedengaran jelas atau tidak? Jelas, lancar. Oke. Nah, berarti jaringannya, jaringan temannya yang lagi bermasalah. Nah, oke, kalau misalnya suara saya tidak jelas, saya coba izin matiin dulu kameranya ya, biar mana tahu di temannya ada hubungannya, jadi suara saya lebih jelas. Nah, ini adalah cara pertama. Cara pertama untuk membuat sebuah folder. Cara kedua, klik start. Oke, itu terlalu ribet nih Melvin. Oke, cara kedua untuk membuat folder baru. Cara kedua untuk membuat folder baru adalah di bagian sini. Nah, ini nampak tidak yang pointer atau gambar mouse-nya nampak tidak? Mana? Nampak tidak pointer mouse ini? Oke. Nah, cara untuk membuat folder kedua adalah seperti begini. Hanya menekan
New folder di bagian atas kiri. Bagian ketiganya nih. Oke, nah di bagian ketiga ini, itu kita klik aja yang ini, itu adalah membuat new folder. Membuat folder baru seperti begini. Ini adalah cara keduanya. Hanya tinggal mengklik bagian yang ketiga dari ujungnya. Maka muncullah folder baru. Nah, kita buat adalah 6A seperti begini. Untuk cara kedua, semuanya sudah pada paham tidak? Lebih gampang daripada cara pertama. Ayo, bagaimana? Udah dicatat atau bagaimana nih? Kalau misalnya kita tadi offline, kita ini pasti bisa belajar di lab komputer, dan ini adalah pelajaran yang menarik. Oke, nah ini saya buat di sini. Cara keduanya adalah seperti begini. Cara keduanya, oke, ini gambarnya saya hilangin dulu. Cara kedua, klik bagian ketiga, paling atas kiri untuk membuat folder baru. Nah, dan ini adalah contohnya. Ini adalah di bagian 3 atas. Kita tinggal mengkliknya saja, maka akan muncul folder barunya. Kemudian, cara ketiga yang cara paling kerennya. Di sini saya pakai laptop, tapi di sini nggak bisa. Nah, coba yang pakai laptop, bisa tidak mungkin kalau yang pakai laptop tidak Windows 10 ya. Ini hanya berlaku untuk Windows 10 nih, atau Windows yang terbarunya. Coba dites. Nah, di sini di bagian 3 ujung ini, itu adalah cara untuk membuat foldernya. Nah, oke. Nah, cara yang paling kerennya. Cara yang paling keren untuk membuat folder itu adalah seperti begini. Tadi kita sudah mengklik ini. Sudah mengklik untuk membuat foldernya. Di sini ada tulisan Ctrl plus Shift plus N. Ctrl plus Shift plus N. Ini adalah cara kedua. Cara ketiganya itu adalah menekan Ctrl Shift N. Nah, ini saya udah buat nih gambarnya nih. Nah, oke. Nah, cara kedua yang paling keren itu adalah tadi katanya adalah menekan Ctrl Shift sama N. Nah, maka muncullah folder baru di sini. Hanya tinggal menekannya di keyboard saja. Yaitu Ctrl plus Shift plus N. N itu maksudnya adalah new. Maksudnya itu adalah new. Jadi kalau kita menekan Ctrl plus Shift plus N, maka muncullah yang namanya folder baru. Yaitu dengan cara seperti begini. Nah, saya sudah menyebutkan ketiga caranya. Saya sudah menyebutkan ketiga caranya untuk membuat folder. Ayo, apakah semuanya sudah mengerti tidak? Ayo, yang lain. Coba dijawab di chat atau dijawab panggilan seni. Untuk di bagian sini, apakah semuanya sudah pada paham? Atau kita ulangin, cara ketiganya. Cara ketiga yang paling keren itu adalah tadi Ctrl. Oke, sudah sepaham. Nah, kita ulangin cara ketiga ya. Tadi kalau dari keyboard, semuanya tidak melihat nih. Untuk di bagian keyboard yang ada di share screen, semuanya sudah pada nampak? Sudah pada melihatnya? Oke, paham. Nah, ini cara ketiganya ini kita buat begini. Saya ulangin. Cara ketiganya biar nampak semua. Ini share screen, kemudian adalah caranya.
Yang pertama tekan CTRL. Nah, kalau misalnya kita menekan CTRL, maka dia berwarna biru. Nah, ini saya menekan CTRL, dia berwarna biru. Kemudian kita tekan Shift. Nah, Shift menjadi warna biru. Nah, ini ya. Kemudian sambil ditekan barengan, CTRL plus. Ini ditahan lama, kemudian Shift. Nah, kemudian N. Nah, setelah kita menekan, oke, sorry, kita ulangin ya. CTRL, tekan tahan lama, kemudian Shift, kemudian N. Nah, muncullah folder baru untuk membuatnya. Nah, seperti begitu. Paham? Paham ya? So, kenapa ada 2 CTRL di dalam keyboard? Nah, tujuannya, kenapa di dalam keyboard itu ada 2 CTRL? Itu berguna karena kita untuk mengetik itu harusnya itu adalah menggunakan 10 jari. Kita menggunakan 10 jari untuk mengetik. Benar ya? Kita menggunakan 10 jari untuk mengetik. Jadi, yang sebelah kiri CTRL dan Alt ini, CTRL Alt ini yang sebelah kiri itu berguna untuk tangan kiri. Dan yang sebelah kanan ini berguna untuk tangan kanan. Oke? Nah, sampai di sini sudah paham semua? Bagaimana cara untuk membuat file baru, membuat folder baru di dalam komputer. Nah, oke. Nah, kalau misalnya sudah pada paham, kita lanjut pembelajarannya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara membuat folder. Kemudian, untuk memindahkan folder, kita boleh menekan. Kita boleh menekan yang namanya klik kanan juga, kemudian di-cut. Di-cut, kemudian kita pindahkan ke bagian sini. Kita pindahkan, maka dia akan berpindah ke dalam sini. Nah, dia akan berpindah, dan di dalam kelas 6 tadi, sudah tidak ada folder lagi. Oke, maksudnya saya nggak bisa bagaimana nih? Ngomongnya kecepatan atau bagaimana nih? Yang bagian mana masih belum mengerti? Enggak, saya sudah ngerti, tapi di folder saya nggak bisa. Foldernya tidak? Di sini nggak bisa laptopnya. Di sini tidak Karena hitam. laptopnya. Saya nggak Cuma ada bisa. muncul yang Nah, cara untuk membuat folder tadi yang pertama itu adalah kita klik dulu Windows Explorer-nya. Kita wajib mengklik Windows Explorer-nya dulu. Maksudnya mengklik itu bagaimana, Sir? Ya, kita klik di bagian putihnya ini. Kita klik 2 kali atau kita klik sekali, baru kita bisa membuat foldernya. Jika kita tidak klik, contoh nih, saya mengkliknya di bagian sini. Saya mengklik di sini, saya buat untuk membuat folder. Nah, ini juga bisa nih. Nah, berarti mungkin si Maxi masih ada yang salah untuk membuat folder barunya. Nah, caranya itu semuanya sudah benar cara untuk membuat folder baru. Atau coba diklik itu adalah CTRL plus N saja. Bisa tidak? CTRL plus N. Shift-nya dihilangin. Itu mungkin bisa nih. Bisa? Bisa. Masih belum bisa atau nggak bisa nih? Coba dari chat aja nih. Saya masih kurang dengar. Oke, berarti udah bisa ya. Nah, seperti begitulah untuk membuat folder, memindahkan folder, menyalin, membuka, mengedit, dan menghapus folder. Nah, kalau untuk memindahkan, saya tadi udah berkata bagaimana. Menyalin, membuka folder. Kalau membuka folder ya tinggal diklik 2 kali saja. Sama untuk membuka di handphone. Kalau kita membuka aplikasi di handphone, bagaimana caranya? Kita tinggal klik saja ya. Kalau untuk membuka aplikasi di handphone, kita tinggal mengklik saja. Tidak mungkin, belum ada sekarang
penciptaan sebuah handphone, kalau misalnya membuka aplikasi tinggal ngomong saja. Contohnya seperti di film Iron Man. Cerik, saya mau membuka aplikasi WhatsApp, maka dia akan terbuka. Itu masih belum ada seperti begitu. Oke? Nah, ayo kita lanjut dulu. Pembelajarannya kita masuk di bagian bab 3. Akses informasi modern. Kita lanjut pembelajaran di bagian internet. Sampai sini di bagian Windows Explorer semuanya sudah pada paham tidak? Sudah jelas? Halaman berapa dari tadi? Oke, untuk sekarang kita belajar itu halaman 23. Untuk sekarang kita sudah masuk di pembelajaran halaman 23. Saya nggak bisa klik chat. Gimana? Saya nggak bisa tulis sesuatu di sana. Tidak bisa nulis sesuatu di chat. Ini saya udah aktifin kalau misalnya bisa ngechat kok. Nah, ini saya coba cek lagi. Nah, coba dibuat lagi. Sudah bisa tidak untuk menchat? Malah justru aja space. Bukan huruf. Cuma spasi doang yang ada. Cuman spasi doang yang ada. Maksudnya bagaimana? Kita lagi bahas apa nih? Coba dibuat di chat apa sih? Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita sudah selesai belajar tentang bab 2. Nah, sekarang kita masuk di bagian bab 3 halaman 21. Kita belajar bab 3 halaman 21. Oke, kita belajar bab 3 halaman 21. Kita belajar yang namanya adalah akses informasi modern. Nah, kita belajar yang namanya akses informasi modern. Nah, kalau kita yang namanya informasi modern, kalau misalnya kita mencari informasi itu melalui dari mana nih? Kita mencari informasi itu melalui apa? Ayo, kalau misalnya kita mencari informasi, mau mencari berita, sesuatu yang penting kita mencarinya dari mana? Apa namanya yang kita pakai untuk mencari informasi? Tuh. Kalau kita mencari informasi atau suatu berita, kita mencarinya di mana? Ya, gimana nih? Masa tidak tahu kalau misalnya ada berita baru atau kita mau mencari informasi, contohnya mencari informasi, kita ingin memasak, bagaimana cara untuk memasak telur. Nah, kita mencarinya di mana nih? Di Google. Nah, Google itu namanya apa? Internet. Nah, benar. Kita mencarinya di internet. Untuk mencari informasi, kita mencarinya di internet. Kalau kita melalui Google, tetapi kalau tidak ada paket data kita, tidak ada jaringan kita, apakah bisa atau tidak nih? Yo, apakah bisa kita mengkliknya? Kita bisa mencari informasi kalau misalnya tidak ada jaringan, bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa mencari informasi di Google karena menggunakan jaringan internet. Selain di Google atau di internet, kita boleh mencari informasi dari bagian mana aja. Selain internet, kita mencari informasi dari mana aja nih? Oke, 1. Dari TV, benar. Berarti ada 2. Ada internet, ada TV. Kemudian dari mana lagi nih yang tahu? Ayo.
Nanti sini aja. Oke, benar ya. Ada TV, ada internet, ada koran. Kemudian ada apa lagi? Yang terakhir, ada 2 lagi nih. Ada 5 cara untuk mencari informasi. Yang pertama internet, yang kedua TV, yang ketiga koran. Yang keempat apa? Bukan laptop nih. Ayo kita bahas dulu yang sampai di situ. Ayo ada apa lagi nih? Ada radio, yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir apa lagi? Satu lagi. Ayo satu lagi, benar. Ada internet, ada TV, ada radio. Ayo, ada apa lagi? Dan terakhir adalah majalah. Benar ya, dari yang saya sebutkan tadi, di situ kita bisa mencari apapun di dalam sini. Oke, nah di bagian internet ini. Nah, kalau kita mencari informasi, kita bisa melihatnya dari televisi. Nah, ini saya kasih contoh gambarnya, ini adalah televisi. Kita bisa mencari informasi, ada berita terbaru apa, ada bisa di televisi, kemudian ada di radio, ada di koran, dan kemudian ada majalah, dan kemudian ada internet. Nah, dari yang saya sebutin ini, dari kelima bagian tersebut. Ya, waktu kita tinggal 1 menit lagi nih. Nah, dari kelima yang saya sebutkan ini, ada televisi, ada radio, ada koran, ada majalah. Yang paling cepat untuk mencari informasi itu bagaimana? Dari mana untuk mencari informasi? Ayo. Untuk mencari informasi paling cepat dari televisi, radio, koran, majalah, internet. Yang manakah paling cepat? Ayo. Google. Nah, kita nggak membahas Google loh. Ayo. Nah, jawabannya adalah internet. Jawabannya adalah internet. Kalau misalnya untuk mencari informasi yang paling cepat itu adalah internet. Nah, di sini saya ulangin ya, kenapa suara saya kecil, kenapa tadi kita telat masuk, jaringan saya lagi bermasalah. Jaringan saya lagi bermasalah. Kalau misalnya tadi ada yang putus-putus juga, mungkin karena jaringan saya lagi bermasalah. Nah, kalau misalnya di pembelajaran kita, untuk di bagian pembelajaran kita itu seharusnya sampai di 8.40. Nah, sekarang sudah 8.41. Sudah 40 menit sehana, oke? Nah, kalau begitu, kita tutup dulu pembelajaran kita sampai di sini. Kalau misalnya masih belum jelas atau kurang jelas, boleh dilihat di pembelajaran kita nanti di dalam Google Classroom. Sampai di sini dulu topik kita akhirin dan bye-bye. Bye-bye.